Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu di perkuliahan online dengan mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita memasuki pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Setelah ini tidak ada lagi pertemuan. Minggu depan jadwalnya adalah UAS, ujian akhir semester. Karena hari ini pertemuan yang terakhir, jadi tolong dimaksimalkan pertanyaannya. Tolong gunakan sebaik-baiknya untuk mengarahkan, untuk memperjelas rencana penelitian Bapak Ibu dalam bentuk tesis. Itu harapan saya. Semuanya saya harap bisa, yang belum jelas bisa lebih jelas hari ini. Meskipun hari ini pertemuan yang terakhir, secara resmi tidak ada pertemuan perkuliahan lagi. Namun Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menghubungi saya, tapi jangan perorangan kalau bisa ya. Saya tetap membuka jalur komunikasi dengan Bapak Ibu, konsultasi atau bimbingan di luar forum resmi perkuliahan online kita. Tapi jangan seorang diri, kalau bisa bertiga. Kalau bertiga, berempat dengan saya, kita bisa menggunakan WA video call. Pakai WA itu kan bisa 4 orang, malah bisa 8 orang kalau semua anggotanya sudah diupdate versi WA video call-nya. Jadi silakan nanti kalau di luar forum resmi ini sudah selesai perkuliahannya, tidak ada lagi pertemuan secara resmi, silakan bergabung dengan beberapa orang dan kita atur jadwal hari apa, jam berapa untuk membahas tesis Bapak Ibu. Dan jangan terlalu banyak orang juga supaya bisa lebih maksimal pengarahannya, diskusinya biar lebih maksimal. Rasanya 3 orang itu ideal sekali kalau 3 orang. 3 orang, dan usahakan dari 3 orang tersebut jangan terlalu jauh tema penelitiannya. Misalnya sama-sama membahas tentang manajemen keuangan atau manajemen kurikulum dan seterusnya. Usahakan. Tapi kalau memang nggak ketemu, sulit ngatur jadwal dengan tema yang sama, ya akhirnya bebas saja. Yang penting Bapak Ibu di kelas ini 2 atau 3 orang, silakan hubungi saya kalau memang mau dibahas rencana penelitian Bapak Ibu. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu berkaitan dengan jadwal perkuliahan kita yang sudah memasuki hari yang terakhir di semester 2 ini. Semester 2 ini semester terakhir Bapak Ibu menghadapi teori, karena semester depan 3 Bapak Ibu sudah harus fokus ke proposal penelitian tesis. Dan semester 3 itu sudah di depan mata Bapak Ibu. Di bulan Agustus sudah mulai. Maka harapan saya sebelum bulan Agustus tersebut, harapan saya proposal Bapak Ibu sudah baik, sudah tertulis semuanya, sudah matang, Insya sudah Allah, Pak. bagus. Ya harapan saya. Yang penting ada ya, yang penting ada, jangan sampai bab 1, 2, 3-nya belum lengkap. Yang penting ada dan bisa segera diseminarkan di semester ke depan, di awal semester ke depan. Semakin cepat tentu semakin baik Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu cepat prosesnya, maka proses pengambilan data, konsultasinya, bimbingannya menjadi lebih maksimal nantinya. Jangan ditunda sampai ujung semester ketiga, jangan. Nanti waktunya akan sangat terbatas. Begitu kira-kira harapan saya tentang proses penulisan artikel, penulisan persiapan proposal penelitian tesis Bapak Ibu. Semoga bisa cepat ya. Bagi yang gundah-gundah pasti ada ya. Pasti ada gundah, galau, merasa belum pas, merasa belum yakin, bisa berubah-ubah, dan seterusnya. Kuncinya hanya satu Bapak Ibu, rajin sharing, ngobrol dengan teman-temannya saja. Semakin rajin pasti semakin terarah. Jangan sampai menghilang. Jangan sampai menghilang. Jangan sampai tidak bisa dihubungi oleh kawan-kawannya. Karena saya yakin di kelas ini banyak yang bisa ngasih solusi. Jadi kalau nanti mau cepat,
tetap rajin di grup, tetap komunikasi dengan teman-temannya, dan usahakan tesisnya dicicil terus dan ada progresnya. Itu harapan saya. Itu secara umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke secara yang khusus. Secara umum Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang jadwal kurikulum kita yang memasuki pertemuan ke-15 atau yang berkaitan dengan harapan saya tadi di semester depan tentang penulisan tesis Bapak Ibu yang harapan saya bisa cepat selesai. Secara umum apa ada yang mau ditanyakan? Silakan Ya, Pak. bisa angkat tangan. Alimuddin, Ya, Pak. Alimuddin. ya Pak Alimuddin silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tesis, saya sebenarnya masih agak bingung juga, Pak. Ini kan nanti kalau kita buat tesis kan ada pembimbing, Pak ya. Betul, ada Pak. pembimbing 1 dan 2. Dan sebelum kita menulis kan ada persetujuan dulu. Betul. Ya, persetujuan dulu. Lalu gimana kira-kira? Kalau kita sudah tulis sekarang nanti tidak ada kemungkinan nanti misalnya ditolak kita punya judul, Pak. Oh iya, oke, baik. Yang kedua, Pak, masalah UAS ini ada UASnya, Pak. Ada UASnya, karena ini terlalu banyak tugas. Ada UASnya, Pak, kira-kira. Atau dua, Pak. Pertanyaannya dua, Pak. Pertanyaannya dua, Pak ya. Ya, baik. Pertama dengan kegundahan tadi ya. Pak, kegundahan tentang proses penulisan tesis itu, Pak, itu kalau di tesis cukup sederhana, tidak seperti di S1 Yayan Samarinda yang melewati dosen penasehat. Kalau di S1 kalau di S2 ini, Pak, yang penting Bapak memiliki proposal penelitian, belum sempurna tidak apa-apa, tapi sudah ada bentuknya, Pak. Bentuknya bab 1, bab 2 dan bab 3. Itu kan berarti kan ada bentuknya, Pak ya. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Tidak perlu khawatir ditolak atau diterimanya. Yang penting yang sudah ada bentuknya ini, Bapak atau Ibu laporkan ke Kaprodi. Berarti Ibu Dokter Iti ya, Bapak Ibu laporkan bahwa Bapak Ibu sudah punya draft dan minta izin beliau untuk dijadwalkan seminar proposal. Minta izin untuk dijadwalkan atau diuruskan seminar proposal. Lalu Bapak Ibu ikuti aja, syarat-syaratnya diikuti aja. Kalau ada syarat-syarat yang lain. Tapi saya yakin tidak ada syarat yang berat. Pasti syarat administratif saja Bapak Ibu. Ketika sudah dijadwalkan untuk seminar proposal, nanti Bapak Ibu berhadapan dengan seminar proposal tesis Yayan Samarinda. Tidak seperti universitas lain di luar Yayan Samarinda yang sangat ketat. Yayan Samarinda itu Bapak Ibu 95% itu mengutamakan jiwa kiainya biasanya. Maslahatnya yang lebih ditonjolkan. Ini yang Mas Andas itu senyum-senyum itu. Mas Andas secara senyum-senyum. Yang S1-nya Yayan Samarinda biasanya cukup stain atau Yayan cukup paham bahwa proses di Yayan Samarinda itu tidak terlalu ketat, Pak. Tidak terlalu ketat itu maksudnya ketika Bapak Ibu seminar proposal tidak sampai menggugurkan dan tidak lulus begitu, Pak. Jadi meskipun Bapak Ibu nanti maaf seandainya banyak salahnya dan kurang terarah atau kurang pas, sifatnya tetap dilalui namun banyak sekali memberi rekomendasi, memberi perbaikan sifatnya, Pak, bukan lulus dan tidak lulusnya. Sehingga nggak usah khawatir ditolaknya. Tidak usah khawatir ditolaknya, yang penting Bapak ikuti prosesnya, insya Allah akan diterima meskipun seandainya Bapak Ibu harus mengubah. Itu menolak dengan cara halus, Pak, sih sebenarnya, Pak. Tapi kan bukan tidak lulus kan. Seandainya ada mahasiswa yang tidak mengerti dengan isi proposalnya, biasanya Pak dalam tanda petik Pak ditolak atau biasanya diganti dengan tema yang lain. Cuman tetap lulus, Pak. Maknanya adalah Bapak prosesnya yang penting dijalani, namun seandainya toh pun ditolak atau seandainya harus ganti judul, ganti tema, Bapak ikuti aja karena saya yakin proses ujian proposal itu mengarahkan Bapak Ibu, mengarahkan ke mana yang kira-kira tema yang Bapak Ibu paling dekat dengan Bapak Ibu dan bisa dilakukan. Sehingga membangun saja, Pak. Proses itu membangun, konstruktif saja. Bisa dipahami, Pak ya? Iya, Pak. Ya, baik. Sekarang yang kedua.
Yang kedua pertanyaannya tentang UAS. UAS itu Pak bagian dari penjaminan mutu. Bagian dari penjaminan mutu perkuliahan di S2. Penjaminan mutu itu Pak nanti kaitannya dengan akreditasi prodi Pak. Akreditasi prodi MPI S2. Sehingga secara administratif, secara formal UAS wajib dilakukan, wajib diadakan. Namun kalau di S2, UASnya kan tidak seperti S1 yang pertanyaannya banyak. Ya. Kalau S2 itu kan Pak lebih ke pertanyaannya yang sifatnya logika dan pemahaman tentang prodi atau topik yang diampu. Jadi Pak tetap ada UAS, cuman pertanyaannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit. Pertanyaannya sedikit, tidak sulit. Mungkin jawabannya banyak dan jawabannya Betul ada bocorannya ya Pak, betul ada bocorannya. kalau 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 pertanyaannya di mata kuliah saya tidak jauh dari apa itu instrumen, apa itu penelitian, apa itu pengambilan data. Yang seperti kita bahas hari-hari ini, Pak. Tidak menanyakan hal yang lain. Dan semua orang pasti bisa menjawab karena pertanyaannya berkaitan dengan pemahaman tentang penulisan penelitian itu, Pak. Penelitian untuk tesis itu. Enggak usah khawatir, Pak, dengan pertanyaannya, insya Allah gampang. Insya Allah, Pak. Allah gampang. Apalagi kan kalau penilaian untuk UAS itu Pak tidak berdasarkan UAS saja, tapi kan berdasarkan kemampuan Bapak Ibu setiap hari memberikan argumen di dalam bentuk diskusi. Kira-kira seperti itu. Baik, itu dari Pak Alimuddin, semoga bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Oke, baik, tidak ada ya, karena tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada. Siapa? Ibu Lulu. Ya, Ibu Lulu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kemarin sudah ada pencerahan. Nggak tahu jadinya seperti apa. Bab 2 sudah saya setorkan. Wah, oke. Bagus Bu, terus Bu. Kemudian lanjut ke bab 3 Pak tentang teori. Saya membaca itu di situ ya intinya kurang lebih sama metodenya. Cuma apakah memang untuk penulisannya kita mengeksplor sendiri, Pak? Untuk di bab 3 Bu ya pertanyaannya. Ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk penulisan bab 3 itu saya berharap Bapak Ibu meskipun ada contohnya tapi Bapak Ibu memformatnya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu mengembangkan poin-poin yang harus dikembangkan sesuai dengan struktur di bab 3 itu. Di bab 3 itu Bapak Ibu yang paling penting, ini yang paling utama ya, yang paling penting ya. Mulailah untuk membuat subjudul bab 3 metode penelitian. Lalu anak subbabnya mulai ditulis satu persatu dan mulai dipaham apa isi di dalamnya, mulai dipahami apa isi di dalamnya. Bab 3 A misalnya setting atau desain penelitian atau pendekatan penelitian. Kemudian B misalnya kalau yang kuantitatif populasi sampel, kalau yang kualitatif subjek penelitian. Lalu C misalnya instrumen penelitian, D misalnya teknik pengambilan data, dan E misalnya teknik analisis data. Nah, poin-poin itu Bapak Ibu, poin-poin itu ya, poin-poin itu usahakan ada poin teorinya terlebih dahulu kalau untuk tesis. Usahakan ada dari masing-masing poin di bab 3 itu, Bapak Ibu usahakan ada teorinya supaya yang mau dibahas jelas dan tidak kemana-mana. Jadi contoh yang A misalnya desain penelitian atau misalnya pendekatan penelitian. Nah itu tolong dikasih teori dulu. Desain penelitian adalah desain penelitian ini menggunakan misalnya studi kasus. Maka Bapak Ibu cari definisinya dulu, definisi dan prosedur ya. Cari definisi dan prosedur tentang desain penelitiannya. Itu menurut sumber tertentu, menurut
pendapat pakar tertentu. Itu diutamakan. Itu diutamakan di paling atas. Jadi secara teori dulu dibahas dulu di bagian desain penelitian itu. Menurut Sugiono, studi kasus itu adalah begini. Dan itu satu paragraf Bapak Ibu ya. Paragraf berikutnya baru nyangkut ke penelitian tesis Bapak Ibu sendiri. Penelitian ini menggunakan studi kasus, di mana yang diteliti adalah titik-titik. Sesuaikan dengan apa yang mau diteliti. Itu yang di bagian desain. Berikutnya juga sama di bawahnya. Misalnya di bawahnya adalah tentang subjek penelitian atau tentang populasi dan sampel. Bapak Ibu bunyikan teori dulu. Teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling titik. Nah itu nanti selanjutnya lari ke teori dulu Bapak Ibu. Purposive sampling menurut seseorang, menurut pakar tertentu adalah seperti ini. Dijelaskan dulu, diberi penjelasan. Kemudian baru di paragraf berikutnya di paragraf berikutnya baru berbicara tentang teknik sampling yang digunakan di penelitian saya adalah purposive sampling. Purposive sampling itu adalah sampling yang digunakan dengan tujuan tertentu, titik. Tujuan dalam penelitian ini adalah seperti ini dan pemilihan subjeknya adalah sebagian ini. Alasan dari pemilihan subjeknya adalah seperti ini. Sehingga Bapak Ibu biasakan setiap anak subbab di bab 3 itu memiliki 2 paragraf paling sedikit ya. Kenapa menjadi 2 paragraf? Supaya jelas yang paragraf pertama itu adalah teori, yang paragraf kedua adalah implementasi dari teori tersebut yang disesuaikan dengan kondisi penelitian Bapak Ibu masing-masing. Gitu caranya. Jadi boleh Bapak Ibu mengulas dengan bahasa sendiri, dengan pemikiran sendiri, tapi tetap ada panduannya di bab 3 itu. Karena di bab 3 itu Bu harus jelas. Kalau pakai desain menurut apa dan bagaimana pelaksananya menurut Bapak Ibu. Lalu samplingnya menurut secara teori bagaimana dan pelaksanaannya disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu seperti apa. Instrumen menurut pakar seperti apa, lalu instrumen yang digunakan Bapak Ibu seperti apa. Teknik analisis data menurut seseorang itu apa dan digunakan dalam penelitian ini adalah yang mana. Begitu Bu. Jadi selalu ada cantolan teorinya untuk masing-masing bab 3 tersebut. Bapak Ibu nggak usah khawatir dan jangan mentok ketika teorinya belum dapat. Boleh aja ngarang sendiri, tapi secara berkala nanti tambahi konsep teorinya di bab 3. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi berpikirnya yang mana dulu yang bisa dikerjakan. Kalau memang yang bisa dikerjakan adalah ngarang sendiri, ya silahkan lakukan, nggak ada salahnya. Silahkan lakukan. Berarti kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu langsung ke paragraf kedua ya. Maksudnya isi dari paragraf kedua yang saya sampaikan tadi. Kan selalu ada 2 paragraf kan? Biasakan selalu ada 2 paragraf. Mengapa 2 paragraf? Supaya jelas yang atas itu adalah teori, yang bawah adalah implementasi dari teori tersebut gitu. Jadi enak mikirnya. Mikirnya enak. Makanya kalau Bapak Ibu di bab 3 itu hanya 1 paragraf, berarti ada yang salah atau ada yang kurang lengkap. Cara melengkapinya bagaimana? Cara melengkapinya selalu membiasakan berpikir 2 paragraf. Paragraf pertama adalah teori, paragraf kedua adalah implementasinya. Di masing-masing subsection di bab ketiga. Nah gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu hanya bisa bercerita dulu, ya silahkan itu dilakukan, nggak apa-apa. Baik, begitu ya jawabannya ya ke Ibu Lulu. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak. Tidak ada. Ya, baik Pak Bakar. Pak Mubarok, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi ini waktunya sisa 10 menit mundur ini Pak. 10 menit mundur. Ya, 7 menit. Jadi langsung kemarin di bab 1 saya kayaknya menemui ini Pak, kendala itu kan judul rencana saya manajemen pendidikan pondok pesantren studi kasus di pondok pesantren Trubus Iman. Kemudian
apa namanya, itu kalau implementasi manajemen dengan manajemen pendidikan itu apakah sama atau bagaimana Pak? Atau kemudian bagaimana cara supaya fokus pembahasan di manajemennya itu Pak? Kalau keinginan saya itu, di sana itu ada beberapa model MTS, Alia, dan ada program tahfiznya. Jadi ingin saya itu menyampaikan bahwa demikianlah program pendidikan di Trubus Iman, sehingga lembaga pendidikan yang lain bisa mengambil manfaat. Oh ternyata bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan, juga ada program tahfiznya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, berarti itu aja Pak ini ya Pak Mubarak ya. Sekarang Iya, kita Pak. bahas dari kita dari yang paling atas dulu, dari judul yang Iya. ditanyakan tadi. Judulnya apakah cenderung ada implementasi manajemennya atau langsung ke manajemennya? Begitu kan kira-kira Pak? Iya. Betul kan? Iya. Itu saya. Apakah ada term keyword implementasinya atau langsung ke manajemennya gitu? Iya. Iya betul Pak. Ya oke. Untuk istilah perlukah ada implementasi, perlukah ada keyword kata kunci implementasi, manajemen, program, pengembangan, tahfiz, titik-titik, atau apakah langsung ke manajemen, pengembangan, program, tahfiz, titik-titik, atau manajemen pendidikan, manajemen kurikulum di titik-titik itu ini sangat erat Pak kaitannya dengan rumusan masalah sebenarnya. Sangat itu dipengaruhi oleh rumusan masalah. Kalau titiknya Pak Mubarak itu cenderung ke actuating, implementasi, ada implementasinya. Titiknya itu loh Pak. Iya. Itu loh Pak. Iya. Kalau POAK-nya itu yang disasar betul-betul porsinya adalah actuating, pelaksanaannya, maka implementasi wajib ada. Tapi Gitu. kalau Bapak cenderung semua, planningnya, implementasinya sendiri, monefnya, lalu kontrolnya, kalau cenderung ada semua, maka hilangkanlah keyword implementasi tersebut. Jadi yang ditulis langsung ke manajemennya saja. Cuman Pak, Bapak nggak usah terlalu gundah untuk judul sebenarnya, karena semua penelitian kualitatif itu Pak, judul dan rumusan masalah itu sampai ujian tesis pun tuh bisa berubah-ubah Pak. Kenapa gitu. bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Karena untuk penelitian kualitatif itu sangat bergantung kepada progres pengambilan data yang kita lakukan di lapangan. Contoh Pak ya, contoh ini contoh. Dari awal saya mau nyasar ke implementasi program tahfiz di Banggeris misalnya ya, atau di Samarinda misalnya. Tiba-tiba ketika saya ngambil data, saya wawancara, saya observasi ke sana, saya ngumpulkan dokumen ke sana, tiba-tiba fokus saya berubah, nggak ke implementasinya, tapi ke monefnya. Karena ternyata keunggulan dari tempat tahfiz ini adalah monef, monitoring yang sangat ketat oleh ketua yayasannya misalnya. Dan itu ciri khas di sana, sehingga tahfiznya menjadi begitu terkontrol dan kuat. Nah, ketika di lapangan saya ketemu kayak gitu kan berubah akhirnya saya Pak. Tidak harus ke implementasinya, tapi bagaimana dia memonitoring, bagaimana sistem monitoringnya dijalankan secara ketat. Jadi Pak Mubarak nggak usah khawatir untuk judul itu bisa apa ya, bisa fleksibel, bisa berubah. Ya, sahabat saya Pak yang baru ujian tertutup di S3 di Antasari kemarin, sampai tertutup itu baru berubah lagi judulnya, bayangkan itu Pak. Padahal di S3 itu tidak seperti S2 yang hanya ujiannya 3 kali kan, kalau di Samarinda itu, di S2 itu yaitu proposal, hasil, dan ujian tesis atau munakosa. Kalau di S3 kan banyak Pak tahapannya, proposal, kompre, pra,
lalu kelayakan, lalu hasil, lalu tertutup dan terbuka. Ada 7 atau 8, Pak. Bayangkan, Pak, di S3 itu nggak masalah. Nanti tiba-tiba di ujung berubah judulnya, itu boleh saja suatu saat. Oke, Pak. Karena itu dipengaruhi oleh proses pengambilan datanya. Lalu saya pikir Pak Mubarok itu karena yang dikelola adalah programnya, nanti disasar aja apakah programnya itu dicantolkan ke kurikulumnya atau tidak gitu loh Pak. Oh iya. Karena kan karena gini masalahnya, ketika ada program tertentu, apakah itu tahfiz, apakah itu program unggulan lainnya, itu yang Pak Mubarok sasar itu adalah pembiayaannya juga kah, kurikulumnya juga kah, pembelajaran juga kah, kemampuan muridnya juga kah, cara mengajar murabinya juga kah, dan seterusnya kah. Banyak nggak variabel di dalamnya? Atau Bapak tersempit ke isi dari programnya. Kalau isinya kan berarti kurikulumnya saja, Pak. Iya. Maka bagi semuanya ya, ini bagi semuanya ya, ini bukan hanya ke Pak Mubarok saja. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meneliti sesuatu, tolong pastikan indikatornya itu di rumusan masalah mulai dimatangkan. Kenapa? Karena rumusan masalah itulah yang menjadi kunci apa yang Bapak Ibu cari. Itu yang jadi kata kuncinya. Di rumusan masalah itu Bapak Ibu. Di rumusan masalah itulah yang jadi kata kunci. Apakah rumusan masalah bunyinya hanya program apa yang dilakukan di tahfiz, di program apa yang ada di dalam program tahfiz tersebut, atau ternyata memuat hal yang lain, misalnya berapa yang dibayar ketika ikut tahfiz, berapa surah yang menjadi setoran di tahfiz tersebut, kan berbeda Pak, dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi pemilihan indikator di rumusan masalah itu menentukan untuk selanjutnya. Pasti Bapak Ibu yang bukan manajemen pendidikan pasti bingung, apa itu indikator? Pasti bingung yang